pejabat gubernur Papua Selatan, yang terhormat Danjen Papua Selatan, yang terhormat Kapolda Papua, yang guru yang mewakili, yang terhormat dan yang terhormat Ketua Pengadilan, yang terhormat Forkompinda Provinsi dan Kabupaten, tingkat pencapaian membawa di bawah daripada pendidikan utama khususnya menjadi perhatian adalah Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul yang sangat luas sekali. Indonesia yang terhormat hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, beliau adalah Bapak Dr. Yohanes Santa MSc, beliau orang Merauke juga yang bisa jadi Bapak Ombudsman. Yang terhormat hadir di tengah kita Bapak Kepala BPN ADR Provinsi Papua, Bapak Dr. Roy Wayoy, beliau kebetulan tengah kuliah di ITS Surabaya. Yang terhormat Forkompinda Provinsi Papua Selatan hadir di tengah kita Bapak Danjen yang baru beberapa hari menjabat. Kami perkenalkan Bapak Kolonel Infanteri Piramandei dan Bupati Kabupaten Danjen. Yang terhormat Bapak LO Polda Papua Selatan, saya perkenalkan beliau juga pada beberapa waktu di sini. Kemudian hadir Bapak Dandan JA Dimara, Bapak Dandan Selas Merauke, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Bupati dalam Kesatuan Wilayah Papua Selatan, hadir si Bapak Bupati Merauke, Bapak Sekda Kabupaten Merauke, Bapak Kapolres Kabupaten Merauke, hadir oleh Bapak Kapolres. Bapak Kapolres sendiri kan, mungkin ada yang belum kenal Bapak dari Papua Selatan dan Bapak PD dengan PMK Merauke. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita dapat terus dan mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Tim Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK RI beserta seluruh anggota tim. Selamat datang di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, kota paling timur. Selamat menikmati keindahan alam dan keramahan penduduk di sini. Semoga Bapak dan Ibu merasa nyaman dan senang berada di Kota Merauke. Rapat koordinasi program pemberantasan korupsi dan diseminasi MCP pada siang hari ini sangat penting bagi kita sebagai momentum bagi kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan prevensi supaya kita dapat meminimalisir praktek-praktek korupsi di lingkungan pemerintah maupun dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang kita laksanakan. Terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan di semua sektor pelayanan publik dan pemerintahan. Oleh karena itu kita harapkan rapat koordinasi pada pagi hingga siang hari ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi kita sekalian dengan mendapatkan pencerahan dari Bapak Ketua Tim dan anggota Tim Supervisi Wilayah 5 dari KPKRI yang sudah hadir dengan kita serta semua narasumber, sehingga kita dapat meningkatkan upaya-upaya meminimalisir tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik, dalam urusan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan juga berbagai kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal.
Selanjutnya untuk pencapaian MCP yang tadi dibacakan oleh Bapak Ketua Tim, ini menjadi perhatian kita. Ada beberapa Pemda yang sudah mencapai presentasi yang cukup baik, tapi ada beberapa Pemda juga yang angkanya masih di bawah rata-rata nasional. Ini menjadi perhatian kita untuk dapat melakukan upaya-upaya terbaik supaya kita meningkatkan capaian MCP kita di waktu yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan mohon berkat rahmat dan pertolongannya, kegiatan dapat koordinasi program pemberantasan korupsi dan diseminasi MCP tahun 2024 pada pagi hari ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah ya, pertama begini, kita sudah tim BPBD sudah ada di sana. Ada sebagian tenda pengungsian yang sudah dipasang dan warga mau diungsikan, tapi warga ini mereka ada yang belum mau meninggalkan rumahnya. Mereka mungkin takut kalau tinggalkan rumahnya mungkin ada barang-barang yang dikhawatirkan akan hilang dan seterusnya. Lalu tadi kita sudah koordinasi di ruang Bapak Wakil Bupati dan Polisi. Hari ini kita akan dengan tim dan bantuan dari logistik dan pertobatan. Lalu besok kita akan mengunjungi lokasi bersama-sama Pemprov dan Merauke. ini kan Merauke ini kan Pak, untuk wilayah lautan dan daratan mana-mana yang terjadi di wilayah kita, Pak? Ya, jadi begini, kalau secara global kita di selatan itu titik nolnya ada di Kalimantan dengan Merauke. Sedangkan daerah di antara Kalimantan dan Merauke itu dia agak cekung ke bawah gitu. Mulai dari daerah Mako, Asmat, Napi sampai ke Mam itu dia agak di bawah. Muka air laut itu dia selalu rata-rata, selalu rata. Jadi ketika dia pasang maksimum sea water level, itu nolnya pas di Kalimantan dan Merauke. Sedangkan wilayah di tengahnya itu sudah terendam 2 meter di atas permukaan tanah. Nah, itu akan diperparah kalau pada saat pasang maksimum, lalu curah hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi lama waktu hujan yang lama, itu akan lama. Oleh karena itu memang kita harus mewaspadai perubahan iklim yang cukup ekstrim, intensitas curah hujan yang tinggi dan durasi yang lama. Jadi memang ini kondisi wilayah kita seperti itu kondisi alam. Maka kita punya tugas kita meminimalisir potensi bencana yang ada. Tapi tidak bisa kita ngatur alam ini. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan kita melakukan langkah-langkah mitigasi. Demikian ya. ya. Kemudian itu tahun 1, 2, 3 tahun 1 dan 3 yang parah. Kemudian sudah ke sana ada dengan Pak Sekda, ada persiapan dan perlengkapan yang diperlukan, tidak saluran berat, perahu karet, sekaligus itu memastikan bahwa kan banyak pengungsian itu dan sebagian barang-barang ini taruh di jalan. Kita pastikan saya koordinasi dengan Muramil dan Kapolsek di sana untuk memastikan keamanan
daerah itu, wilayah itu, jajaran dan sebagainya. Juga termasuk kita intensifkan itu puskesmas setempat, obat-obatan yang diperlukan kita sudah antisipasi sarana tenaga medis, peralatan dan lain-lain. Untuk mitigasi yang seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, apa yang pemerintah kabupaten? Ya, itu memang selama ini juga kita tidak menyangka. Ini kejadian ini dari pernah terjadi tahun 1986. Bilang ini baru kejadian lagi. Jadi ini bukan karena hujan di daerah kita, tetapi dari daerah lain yang kita kiriman air cukup signifikan. Hari aja kemarin naiknya banjir itu sekitar 10-15 cm. Jadi kalau hari ini masih naik lagi berarti. Jadi kita sudah antisipasi untuk pengamanan warga, terutama kesehatan, keamanan dan terutama semua bahu-membahu dalam rangka mengatasi. Oke, Bang, lagi bahwa